Roy Suryo, Rismona Siholan Sianipar, dan Tifa Uzia Tiasuma alias Dr. Tifa meluncurkan buku bertajuk Jokowi's White Paper di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Buku setebal 700 halaman ini mengulas berbagai kejanggalan status mantan Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo dengan alma mater UGM. Mulai dari soal masa kuliah, skripsi, hingga ijazah yang disebut mereka fiktif alias palsu. Salah satu yang diulas mendalam dalam buku ini terkait skripsi Jokowi yang dinilai janggal dan tidak layak disebut sebagai skripsi. Dari sikap kita, yang paling penting diajar oleh Ki Semar ini, kepada Semar ini, kepada Gareng, Petruk, dan Bagong. Sebelumnya pemirsa, peluncuran buku ini nyaris batal karena pihak manajemen gedung UC Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mendadak membatalkan penyewaan ruang Nusantara yang biasa digunakan untuk kegiatan pertemuan. Ketiga penulis kemudian memindahkan acara peluncuran buku di ruang resto dan kafe. Namun saat kegiatan akan dimulai, lampu dan pendingin udara dimatikan hingga menuai protes dari Roy Suryo. Meski dengan kondisi gerah dan suasana agak gelap, namun acara soft launching buku berlangsung hingga akhir. Isinya adalah satu, ya itu memuat dokumentasi tentang apa yang kami lakukan sejauh ini. Mulai dari kemudian ketika isu pertama kali ini keluar ya, isunya keluar di mana kebetulan isunya keluar di Jalan Kaliurang kilometer 14 ya. Ketika ada seminar waktu itu memilih dengan hati yang diselenggarakan oleh UII, moderatornya Mbak Rosiana Silalahi, ada Prof Mahfud MD, bisa tanyakan ke Prof Mahfud itu ya. Ada Buya Safi Ma'arif ya, sudah nggak ada. Kemudian satu lagi Jokowi. Waktu itu ada dialog santai gitu ya. Ada videonya juga yang mengatakan, oh untuk jadi presiden tuh IP-nya sebaiknya berapa? Prof Mahfud mengatakan IP saya 3,8. Nah Jokowi mengatakan IP saya di bawah 2 aja nggak ada gitu loh. Kan mulai dari situ sebenarnya orang berpikir. Nah dari situlah muncul kemudian orang. Ya, pemirsa, pakar telematika Roy Suryo dan 8 orang lainnya meminta penundaan pemeriksaan ke Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Roy memastikan akan datang untuk memenuhi panggilan Polda Metro Jaya usai peringatan Hari Kemerdekaan. Setelah sebelumnya meminta penjadwalan ulang, pakar telematika Roy Suryo memastikan akan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya pada tanggal 21 Agustus 2025. Roy akan diperiksa sebagai terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jadi saya kira tidak ada hal lain selain soal teknis ya. Ini hanya soal teknis memundurkan jadwal saja, dan pasti kami hadir, pasti akan hadir ya. Dan itu kami juga menulis dalam surat itu alternatif untuk menunda ya, alternatif kami datang ini hari Kamis tanggal 21 Agustus ya. Itu clear ya, supaya jelas dan supaya juga Polda penyiapannya juga bagus. Jadi saya kira kita saling menghormati dan saya akan tetap datang ke Polda Metro ya gitu. Tidak kemudian Polda Metro yang harus datang ke tempat saya di Jogja gitu. Sebelumnya, kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Hozinuddin mengatakan kliennya beralasan ingin merayakan HUT ke-80 RI. Roy Suryo CS meminta pemeriksaan dijadwalkan ulang setelah 17 Agustus 2025. Dari 9, ada 10 klien kami ya. Yang 9 ini meminta melakukan penjadwalan ulang, termasuk Rismon Sianipar, kemudian Roy Suryo, Rizal Fadila, Kurniatri Royani, kemudian ada Rustam Effendi, Michael Benjamin Sinaga, Nurdiansyah Susilo, termasuk Sunarto dan Arif Nugroho. Dalam kasus ini, tim penyidik Polda Metro Jaya belum menetapkan tersangka, namun kasusnya sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Trijulianti, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi terkait kasus korupsi. Pemirsa, terpidana kasus korupsi KTP elektronik Setia Novanto dinyatakan bebas bersyarat pada Sabtu 16 Agustus. Setnov dinyatakan bebas bersyarat setelah Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali atau PK. Terpidana kasus korupsi KTP elektronik Setia Novanto mendapatkan bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Kota Bandung.
Menurut Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat Kusnali, status bebas bersyarat diperoleh Setia setelah Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali atau PK. Pak Seto pertama dengan putusan 15 tahun mengajukan peninjauan kembali dan putusan PK pada tanggal 4 Juni 2025 putusan menjadi 12 tahun 6 bulan. Berdasarkan perhitungan dari 12-6 tahun tersebut, beliau mendapatkan pembebasan bersyarat di tanggal 29 Mei 2025. Dan beliau sudah pelaksanaan pembebasan bersyarat di tanggal 16 Agustus tahun 2025. Dalam amar putusan peninjauan kembali, beliau diputus 12 tahun 6 bulan dengan denda 500 juta subsidi 5 bulan kurungan. Ditambah dengan uang pengganti 49 miliar dengan pidana 2 tahun. Namun itu sudah dibayar sehingga beliau sudah bisa melaksanakan pembebasan bersyarat dan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus tahun 2020. Sementara itu, menurut Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, pembebasan bersyarat kepada Setia Novanto sudah sesuai dengan aturan dengan telah menjalani 2/3 masa pidana. Ya, karena sudah melalui proses assessment dan yang bersangkutan berdasarkan hasil pemeriksaan PK itu sudah melampaui waktunya. Harusnya tanggal 25 yang lalu. September 2017 lalu, Setia Novanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi KTP elektronik. Novanto awalnya sempat menang dalam pra-peradilan, sehingga statusnya sebagai tersangka gugur. Namun pada November 2017, KPK menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka lagi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, bebasnya terpidana korupsi Setia Novanto menuai reaksi publik. Pakar hukum pidana menilai pembebasan koruptor kelas kakap itu dinilai tidak masuk akal. Setia Novanto sepertinya menjadi orang paling berbahagia di hari kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah 7 tahun lebih mendekam di penjara, terpidana kasus proyek KTP elektronik tahun 2011-2013 itu dinyatakan bebas bersyarat. Peristiwa berawal 24 April 2018 lalu. Pengadilan Tipikor mengganjar Setia Novanto 15 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Akibat ulah Setia Novanto, negara merugi hingga 2,3 triliun rupiah. Namun pada 4 Juni 2025, Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali atau PK, sehingga hukuman bagi Setia Novanto dikorting menjadi 12 tahun 6 bulan penjara. Setelah menjalani 2/3 dari masa tahanan, 16 Agustus 2025, Setia Novanto akhirnya melenggang bebas. Menurut Abdul Fikar Hajar, pembebasan koruptor kelas kakap ini dinilai tidak masuk akal. Apa urgensi orang bersalah diturunkan dari 14 menjadi 12? Apa urgensi seorang koruptor yang sudah dihukum oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap kemudian diajukan PK dikurangi menjadi 2 tahun? Padahal tidak merubah dia bersalah atau tidak bersalah, dia tetap bersalah. Gitu. Ini yang menurut saya menjadi perhatian kita ke depan gitu. Setali tiga uang, peneliti Transparency Indonesia Agus Sarwono juga menilai pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi Setia Novanto tidak memberikan efek jerah dan menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum Indonesia. Seharusnya remisi itu dikecualikan bagi narapidana kasus korupsi. Dengan demikian efek jerah akan semakin terwujud gitu ya. Nah, dalam konteks ini semakin nampak bahwa pemerintah rasanya tidak serius dalam penanganan isu korupsi di Indonesia. Walaupun sudah dinyatakan bebas bersyarat, namun Setia Novanto masih dikenakan wajib lapor hingga April 2029. Ia juga dilarang menjadi pejabat publik hingga 2031. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, tahun 2017 lalu kasus Setia Novanto sempat menghebohkan publik karena politikus ini banyak melakukan kebohongan dan penuh drama, mulai dari kecelakaan hingga mengaku sakit keras. Bebasnya Setia Novanto di Lapas Sukamiskin Bandung kembali menyita perhatian publik. Tak ubahnya seperti peristiwa 2017 lalu, tepatnya setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus korupsi KTP elektronik 2011-2013.
Kala itu Setia Novanto melawan KPK dengan mengajukan sidang pra-peradilan. Selain melawan secara hukum, Ketua DPR 2014-2019 itu juga berupaya mengalihkan kasus hukumnya dengan serangkaian drama kebohongan. Drama pertama adalah saat ia dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi. Alih-alih datang ke gedung KPK, ia malah datang ke rumah sakit. Politisi Golkar itu mendadak sakit keras. Belakangan diketahui semua itu hanya akal bulusnya saja. Novanto mendadak sembuh setelah PN Jakarta Selatan memutuskan status tersangka terhadap dirinya tidak sah. Tidak kalah cerdik, KPK bergegas menerbitkan sprindik baru. Novanto kembali menjadi tersangka. Sprindik terbit, Novanto mendadak hilang rimba hingga 3 kali mangkir dari panggilan KPK. KPK lalu menetapkannya sebagai DPO. Setelah surat DPO terbit, mendadak muncul kabar Novanto mengalami kecelakaan tunggal dan dirawat di rumah sakit. Pengacaranya saat itu, Frederick Yunadi, mengatakan Novanto babak belur hingga benjol sebesar bapau. Lagi-lagi semua itu hanya bohong belaka. Drama sang politikus akhirnya berakhir. 19 November 2017, KPK menahan Novanto sebagai tersangka. 4 bulan kemudian, Novanto dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan korupsi KTP elektronik. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Setia Novanto dengan pidana penjara selama 15 tahun dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 8 tahun kemudian, berkat peninjauan kembali dikabulkan Mahkamah Agung, vonis Novanto dikorting menjadi 12,5 tahun. Kemarin 16 Agustus 2025, setelah menjalani 2/3 masa tahanan, sang aktor pun melenggang bebas tanpa ada lagi benjol sebesar bapau. Tim Liputan iNews melaporkan.